Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pasha Dwi Andini dengan NPM 2501030030090. Saya berasal dari Rombel K3 Aplikasi Komputer. Tugas video ini dibuat sebagai pemenuhan ujian akhir semester genap mata kuliah Aplikasi Komputer. Oke baik, kita langsung saja masuk ke nomor pertama. Soalnya adalah sisipkan 2 tabel dan 2 gambar disertai dengan judul atau caption yang dapat diotomatiskan untuk daftar tabel dan daftar gambar. Oke, langkah awal yang harus kita lakukan untuk mengerjakan soal nomor 1 yaitu kita copy tabel yang sudah disediakan. Lalu kita paste di halaman yang sudah ditentukan. Kita paste, lalu kita insert caption. Nah, di sini kita tabel 1.1 ya. Lalu captionnya ringkasan tentang ekonomi hijau. Lalu pilih di above dan oke. Lalu kita atur untuk style fontnya. Times New Roman. Lalu kita hitamkan teksnya, kita pastikan di tengah. Oh ya, boldnya dihilangkan ya teman-teman. Lalu untuk ukuran teksnya, lalu untuk tabel yang kedua, kita lakukan hal yang sama, kita copy lalu kita paste di halaman yang sudah ditentukan. Lalu kita insert caption. Tabelnya tabel 1.2. Penerapan ekonomi hijau di berbagai negara. Lalu kita pilih di above dan oke. Lalu kita atur untuk style fontnya. Jika kedua tabel sudah disisipkan, langkah selanjutnya adalah kita membuat tabel ini sesuai dengan pedoman. Kita harus hilangkan bordernya atau garisnya dan hanya menyisakan garis paling atas dan garis paling bawah, seperti ini. Nah, kalau untuk yang bawah kita garis di paling bawah. Nah, untuk tabel yang kedua juga kita samakan. Garis hanya terisa di atas saja dan di paling bawah.
Nah, sudah seperti ini teman-teman untuk tabelnya. Lalu yang kedua yaitu kita harus menyisipkan gambar. Untuk gambar kita bisa langsung saja pergi ke gambarnya, kita copy, lalu kita paste di tempat yang sudah ditentukan. Nah, lalu kita insert caption, gambar 1.1, tentang captionnya adalah ilustrasi ekonomi hijau, dan kita atur style fontnya. Untuk fontnya kita atur di 10. Lanjut ke gambar yang nomor 2, di copy lalu di paste di tempat yang sudah kita tandai. Lalu kita insert caption, gambar 1.2, ilustrasi Korean ekonomi. Lalu kita atur stylenya, Times New Roman. Untuk ekonominya karena ini bahasa asing kita italikan. Nah, sudah. Lalu langkah selanjutnya setelah kita menyisipkan tabel dan gambar, kita harus membuat daftar tabel dan gambar. Caranya, di sini kita pergi ke halaman kosong terlebih dahulu, lalu kita ketik daftar tabel. Pergi ke reference, lalu insert table of figure. Untuk caption labelnya kita ganti ke tabel seperti ini, lalu oke. Nah, sudah ada tabel 1.1 dan 1.2. Lalu ke selanjutnya yaitu buat daftar gambar. Caranya sama, kita ketik dulu daftar gambar, gambar 1.1 dan gambar 1.2. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 2. Soalnya adalah aturlah pengaturan bab, subbab, dan sub-subbab dengan metode multi-level list dan munculkan daftar isi. Oke. Langkah awal yang harus kita lakukan yaitu membuat multi-level listnya terlebih dahulu. Level list, lalu kita define new multi-level list. Untuk 1, kita atur ke heading 1, levelnya kita ganti level 1, dan untuk column number width-nya itu nothing, sudah benar. Di sini babnya juga bab spasi 1. Untuk number style-nya pakai angka yang 1, 2, 3 itu legal style-nya kita centang.
Lanjut ke yang nomor 2. Headingnya sudah benar, ini heading 2. Lalu levelnya kita ubah ke level 2. Nah, follow number width-nya itu kita ganti space. Untuk enter format numbering-nya kita hapus terlebih dahulu. Lalu kita pilih yang level 1. Titik. Number style for this level kita ubah ke angka 1, 2, 3. Seperti ini. Lalu lanjut ke yang 3. Headingnya 3, levelnya kita ubah ke level 3. Lalu untuk legal sekali kita hapus terlebih dahulu agar kita bisa ubah angka yang ada di sini. Kita hapus. Ini sudah benar tapi kita ulang saja. Caranya adalah input levelnya pertama level 1, lalu titik, lalu pilih yang level 2, titik, dan number style for this level ini kita pilih yang angka 1, 2, 3. Lalu legal style numbernya kita ubah ke, kita centang maksudnya. Untuk legal style-nya kita centang. Nah, sudah. Dan langkah selanjutnya kita akan memberikan heading pada bab, subbab, dan anak subbab. Kita cocokkan untuk yang bab 1, kita pakai heading 1. Kita hitamkan, lalu kita atur ke tengah. Dan save enter. Ini kita ganti ke ukuran 14. Nah, lanjut ke subbab. Kita pakai heading 2 ini. Jadi otomatis akan ada 1.1 ini. Kita ubah font-nya, kita sesuaikan dengan aturan. Untuk bab ini jangan lupa di bold. Dan kita heading untuk semua bab, subbab, dan anak subbab dari bab 1 sampai bab 3. Lakukan hal yang sama. Kita akan membuat daftar isi. Nah, di sini sudah muncul daftar isinya. Kita ubah di sini judulnya menjadi daftar isi. Kita atur stylenya. Sudah jadi untuk daftar isinya seperti ini, teman-teman. Lalu kita atur untuk spasinya, untuk daftar isi itu 1,5. Sudah. Lalu sekarang kita lanjut ke nomor 3. Soalnya adalah aturlah margin, spacing, alignment, dan nomor halaman. Oke, langsung saja. Untuk marginnya kita buka layout, lalu margin 4433.
Jika sudah kita blok semuanya, lalu kita atur spasinya jadi 2 semua terlebih dahulu. Nanti untuk bab itu menyesuaikan. Lalu kita rata kanan kiri kan. Sudah atur margin, lalu spasi, lalu juga alignment-nya. Nah, kita rapihkan karena ini masih berantakan. Kita tab untuk setiap paragraf. Lakukan sampai bab yang terakhir. Untuk yang subbab atau anak subbab yang belum rapi, kita bisa rapihkan. Kita merapikan nomor 3, selanjutnya kita masukin ke nomor 4. Perintahnya adalah buatlah halaman dummy untuk cover, halaman pengesahan, dan halaman lembar persetujuan. Lalu kita atur ulang daftar isinya. Langkah pertama yang harus kita lakukan untuk mengerjakan nomor 4 adalah kita siapkan halaman kosong. Lalu di sini kita beri judul, karena di sini judulnya bebas, jadi saya menuliskan seperti ini. Baik, untuk judul yang saya berikan di sini yaitu implementasi konsep hijau sebagai upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya yang efisien dan ramah lingkungan. Dan di sini kita beri logo Untidar, saya sudah copy sebelumnya. Kita tinggal atur. Lalu di sini kita akan menuliskan nama. Covernya menjadi seperti ini. Jika sudah, kita dan dilanjut dengan membuat halaman pengesahan penguji. Sini kita copy saja judul yang sudah diketik tadi. Kita beri nama.
Untuk tanggalnya kita kosongkan saja. Nah, kita di sini isi bulan Juni 2026. Nah, lalu kita di sini membuat tabel untuk mempermudah menyusun nama dan tanda tangan. Di sini kita tulis nama penguji dan tanda tangan. Lalu di sini kita isi beberapa nama dosen. Saya sudah copy sebelumnya untuk namanya. Lalu kita atur, jika sudah, lalu kita atur menjadi rata kiri. Kita rapikan terlebih dahulu. Untuk tanda tangan kita berikan seperti ini. Kita atur untuk besar kecil tabelnya. Setelah itu kita hilangkan bordernya. Nah, jadi seperti ini. Kita rapikan lagi. Untuk dekannya kita copy namanya seperti ini. Lalu kita rapikan. Oke, untuk lembar pengesahannya seperti ini. Kita kurang menambahkan logo, kita copy saja dari logo yang sudah ada. Lalu kita tempel dan kita atur agar menjadi transparan. Nah, atur menjadi di behind text. Nah, selanjutnya kita akan membuat halaman persetujuan pembimbing. Ke rata tengah. Lalu kita tempel logo. Sini kita atur posisinya dan besarnya. Lalu kita ubah menjadi behind text.
atasnya agar jadi transparan. Jika sudah kita isi, di sini ada nama, lalu judul, judulnya kita copy saja dari yang sudah ada. Lalu kita atur ulang stylenya, ukurannya menjadi 12. Lalu untuk hurufnya kita ubah menjadi kapital setiap kata, seperti ini. Lalu kita rapikan, dan jika sudah, di sini kita berikan dosen pembimbing. Kayak saya sudah copy namanya sebelumnya. Kayak di sini ada 2 pembimbing. Lalu kita rapikan. Nah, di sini kita buat tabel lagi untuk mempermudah penyusunan agar tidak berantakan. Di sini kita tulis magelang, kosongkan tanggalnya, kita beri bulannya saja. Lalu kita ketik di sini ada dosen pembimbing. Dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2. Lalu kita hilangkan about-nya. Kita atur ulang untuk ukuran tabelnya. Di sini saya sudah copy nama beliau. Kita rapikan. Jika sudah, kita hilangkan bordernya. Nah, jadi seperti ini. Lalu kita rapihkan.
seperti ini ya teman-teman untuk halaman persetujuan, halaman pengesahan, dan cover. Lalu jangan lupa kita berikan heading untuk halaman pengesahannya dan halaman persetujuan, karena nantinya kan akan dimasukkan ke dalam daftar isi. Kita atur. Nah, ini sudah terheading. Lalu kita lanjut ke halaman persetujuan. Caranya sama. Style, terus ke heading yang bab 1 ini. Tapi babnya kita hilangkan. Lalu kita atur juga style fontnya dan ukurannya. Nah, jika sudah, kita bisa update daftar isi. Caranya tinggal update table, lalu update entire table. Nah, seperti ini, halaman pengesahan penguji dan pembimbing itu sudah terlihat. Nah, selanjutnya kita memasuki nomor yang terakhir. Soalnya adalah, carilah 5 referensi dari Google Scholar, lalu lakukan citasi dengan Mendeley, setelah itu buat daftar pustaka dan atur ulang daftar isinya. Oke, di sini saya akan menunjukkan bagaimana langkah kita untuk mengupload file ke Mendeley setelah kita mengunduh jurnal di Google Scholar. Langkah pertama, kita pergi ke Mendeley-nya terlebih dahulu. Lalu kita ke Add, lalu Add File. Nah, kita pilih jurnal yang sudah kita download tadi. Nah, di sini sudah terupload semua kelima jurnal tersebut. Langkah selanjutnya kita pergi ke Word. Kita pergi ke Reference. Nah, di sini ada Mendeley Site. Dan di sini saya sudah melakukan citasi atas kelima artikel tersebut, jadi kita hanya memasukkan di bagian yang sudah kita tentukan. Nah, untuk menambah citasinya, kita pergi ke Mendeley Site, lalu kita centang artikel yang tadi kita gunakan untuk citasi di bagian ini. Nah, jika sudah terlihat seperti ini, jika ini di sini abu-abu, berarti itu menandakan citasinya sudah benar. Lalu lanjutkan sampai ke citasi yang kelima. Caranya sama, kita copy terlebih dahulu, lalu kita paste.
langkah selanjutnya kita hanya perlu membuat daftar pustaka. Kita pergi ke halaman kosong, kita ketik daftar pustaka, kita atur stylenya, kita bold, ukurannya kita ganti, lalu kita pergi ke rata tengah. Nah, caranya di sini kita centang semua artikel yang sudah kita gunakan. Tadi ada 5. Oke. Jika sudah, kita pergi ke titik 3 ini, lalu insert bibliografi ini. Lalu continue. Nah, sudah. Lalu kita atur saja untuk stylenya. Ukuran kita jadi 12, body kita hilangkan. Oke. Spasinya kita juga atur jadi 1,5. Langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat nomor halaman. Untuk aturannya kita mengikuti dengan pedoman skripsi FE. Untuk langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita di sini ke layout, kita breaks and next page. Nah, jika sudah di sini ada halaman kosong, berarti kita hapus saja, kita delete. Nah, kita harus memastikan bahwa cover dan halaman pengesahan ini menjadi section yang berbeda. Terlihat cover ini tadi section 1 dan pengesahan itu section 2. Nah, oke. Kita lanjut ke bab 1. Kita lakukan hal yang sama. Pergi ke layout, lalu ke breaks and next page. Lakukan di bab 2 dan bab 3. Pastikan sectionnya sudah berbeda ya. Nah, ini untuk bab 2, break and next page. Nah, di sini sudah section 4. Lalu kita ke bab 3. Bab 3 sama. Kita ke layout, breaks and next page. Sudah seperti ini. Nah, sectionnya sudah aman, yaitu sudah 5. Oke. Di sini kita mulai untuk membuat nomor halamannya. Pilih ke insert, lalu ke page number. Bottom of page number kita pilih yang nomor 2. Nah, di sini sudah terlihat ya. Di cover ada, di halaman pengesahan juga ada. Nah, langkah selanjutnya kita format page number untuk yang halaman pengesahan menjadi angka Romawi karena sesuai dengan ketentuan. Seperti ini. Nah, jadi di sini berubah menjadi Romawi untuk halaman pengesahan dan persetujuan. Lalu untuk cover, di sini kita pilih, kita centang ya different first page. Oke, jadi hilang. Oke, di sini sudah aman halamannya. Lalu kita pergi ke bab 1. Nah, di bab 1 kita klik halaman yang di bawah ini. Lalu untuk link to previous kita hilangkan. Itu juga untuk headernya.
lalu kita centang untuk different first page. Sudah, maka nomor halamannya akan hilang. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita pergi ke page number. Kita cari yang bottom of page, pilih yang line number 2. Di sini masih 7 dan ya. Di sini kita format page number, lalu start at 1. Oke, sudah. Jadi mulai dari bab 1 ini sampai ke bawah, maka angkanya angka 1, 2, dan seterusnya, bukan angka Romawi. Lalu kita hilangkan link to preference-nya, kita di header juga pastikan link to preference-nya tuh sudah nonaktif. Nah, selanjutnya kita pergi ke isi dari bab 1. Di sini halaman 2 kita hilangkan, kita hapus saja. Lalu kita pergi ke page number, terus kita pilih top of page, kita pilih yang kanan atas. Nah, dia akan muncul di kanan atas. Dan seterusnya pun akan muncul di kanan atas untuk isi. Oke, di sini bab sudah di bawah dan untuk isi sudah di kanan atas. Tapi kita perlu mengatur lagi untuk bab 2 dan bab 3 juga. Nah, untuk bab 2 di sini masih di atas kanan. Kita harus ubah berada di bawah tengah. Caranya gampang, tinggal centang different first page. Nah, di sini ini dia hasilnya. Lalu lakukan hal yang sama untuk bab 3. Kita hanya perlu centang different first page seperti ini. Oke, untuk nomor halamannya sudah aman. Lalu kita harus update daftar isi. Nah, di sini sudah ada daftar isinya, sudah lengkap. Dan jangan lupa kita update daftar gambar dan daftar tabelnya ya. Kita pergi ke reference, lalu insert table of figure. Ini kita pilih gambar, lalu klik OK. Oke. Di sini halamannya pun sudah berubah menyesuaikan dengan halaman yang baru. Lalu untuk daftar tabel pun sama. Kita ke insert table of figure, kita pilih tabel, pilih OK. Oke. Nah, ini sudah terupdate. Oke, seperti ini. Nah, di sini saya akan menunjukkan final look-nya dari artikel yang sudah saya susun ini. Seperti ini. Untuk tabel kita sudah perbarui, daftar tabel dan gambar pun sudah, daftar isinya pun sudah, nomor halamannya pun sudah, dan untuk kerapian juga sudah. Oke, sampai ke bab 3 dan daftar pustaka yang paling bawah. Oke, sudah aman? Oke, baik, itu dia video dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata saya, mohon maklum dan mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa lagi.